Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini, jagat maya sempat dihebohkan dengan video dramatis. Sebuah pesawat Boeing 737 milik Batik Air nyaris terjatuh saat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam rekaman yang viral itu, terlihat sayap pesawat miring tajam hampir menyentuh landasan karena badai angin yang disertai hujan. Namun pada akhirnya, pesawat mampu mendarat dengan selamat. Banyak orang mengomentari pilot dan keahliannya, ada pula yang berkomentar mengenai cuacanya atau kualitas teknis pesawatnya. Tapi sedikit sekali yang merenungkan ayat Allah di balik kejadian dan mengambil hikmahnya. Allah berfirman, "Dialah yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan di lautan, hingga apabila kamu berada di dalam kapal, dan kapal itu berlayar membawa mereka dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Datanglah angin badai dan gelombang dari segala penjuru menimpa mereka, dan mereka pun mengira bahwa mereka akan tenggelam, lalu mereka berdoa kepada Allah dengan tulus ikhlas." Al-Quran Surat Yunus ayat 22. Apakah bukan ini yang terjadi di pesawat itu? Mengapa kebanyakan manusia lupa dengan apa yang dijelaskan dalam firman-Nya? Pelajaran dari kecemasan dalam insiden. Saat pesawat miring, semua sistem keselamatan tercanggih tidak lagi dapat diandalkan. Bahkan orang yang paling sombong seperti Firaun pun akan diam dalam ketakutan. Karena selain Allah, tidak ada lagi yang bisa dijadikan sandaran. Rasulullah bersabda, "Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki seperti burung. Ia pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Tirmizi. Ketika pilot menahan kendali, semua penumpang hanya bisa berdoa. Inilah hakikat hidup. Manusia tidak bisa berkuasa karena Allah lah yang maha segalanya. Apa yang dibawa penumpang ibarat cacing yang dicari burung di pagi hari. Dan ketika mereka sampai di tujuan dengan selamat membawa koper dan nyawanya, ibarat burung yang kembali membawa cacing di sore hari. Manusia baru akan sadar bahwa ia bukan apa-apa ketika maut menghampiri. Teknologi bukan jaminan keselamatan. Boeing 737 adalah salah satu pesawat komersial paling canggih, dilengkapi sistem navigasi berbasis AI, radar cuaca, bahkan pendaratan otomatis. Pesawat ini dirancang dan dibangun dengan sumbangsih buah pikiran ribuan ilmuwan pintar melalui jutaan kali penelitian dan menghabiskan miliaran jam proses berpikir. Tapi kenyataannya, teknologi canggih tetap tunduk pada realitas alam, dan realitas alam tunduk ketika Allah telah membuat ketetapan. Sebuah studi dalam Journal of Air Safety 2023 menyatakan, lebih dari 90% kecelakaan atau insiden penerbangan modern terjadi karena faktor cuaca ekstrim dan keputusan manusia, bukan karena rusaknya mesin. Artinya, ilmu saja tidak cukup jadi jaminan tanpa kebijaksanaan dan perlindungan dari Sang Pembuat realitas alam. Mengambil pelajaran dengan syariat hakikat makrifat. Kebanyakan yang ada dalam pesawat mungkin hanya menguasai ilmu syariat, seperti membeli tiket pesawat yang sah, agar dapat melakukan penerbangan dengan halal. Menjalankan proses boarding sesuai aturan agar dalam perjalanan diberikan kelancaran. Dan mengikuti perintah serta arahan demi keselamatan. Sebagian kecil penumpang mungkin memiliki ilmu hakikat, di mana tidak ada yang tahu takdirnya dalam pesawat, kecuali sang pemegang maut. Atau sang pilot sendiri yang sadar pada hakikat bahwa kemampuannya mengendalikan pesawat tidak bermanfaat jika tidak mendapatkan ridho dari Sang Pemberi Rahmat. Dan mungkin ada satu orang dalam pesawat yang menguasai makrifat, yang selalu bertasbih memuji Sang Pencipta yang telah menciptakan manusia yang dapat mencipta. Yang mentadaburi langit dalam badai tajam, bagaimana angin mampu mengguncangkan pesawat hingga menghujam. Yang semakin dalam pemahamannya tentang Al-Quran, karena mengambil pelajaran dalam detik-detik penuh tekanan, diliputi rasa ketakutan. Manusia dan logika yang terkikis. Orang yang bersyariat hanya melihat dengan matanya dan merasa dengan tangannya. Orang yang berhakikat akan mencoba melihat dari perspektif yang berbeda dan merasa dengan akalnya.
Orang yang bermakrifat akan melihat dengan mata batinnya dan merasa dengan intuisinya. Fenomena ini bisa dipelajari dari kejadian kecelakaan pesawat. Bagaimana manusia berbangga di darat ketika memandang dengan matanya, kemudian merasa kecil ketika ketinggian tampak di matanya, lalu merasa bukan apa-apa ketika maut hampir menghampirinya. Ketika di darat, ia merasa aman dengan harta di dalam kopernya. Ketika di pesawat, ia hanya merasa memiliki tubuhnya, dan ketika kecelakaan hampir terjadi, ia merasa tak punya apa-apa. Kita anggap logika ini adalah logika di atas logika. Logika yang lebih tinggi dari fenomena yang dilihat mata, logika yang lebih tinggi dari fakta dan data, yaitu logik pada sesuatu yang tidak mampu dilogikakan. Sebelum tinggal landas, kebanyakan para penumpang tidak memikirkan maut, seolah maut itu tidak nyata. Namun ketika kecelakaan itu hampir terjadi, maut tiba-tiba muncul dalam sosok yang amat nyata. Penutup. Jadikan hidup seperti perjalanan udara. Saudaraku, hidup ini seperti penerbangan. Kita terlalu sering merasa aman dan nyaman di daratan, namun gelisah dan pasrah akan datang ketika dalam penerbangan. Jika kita menjadikan Allah sebagai sabuk pengaman, maka kita bisa tenang dalam guncangan kehidupan. Bahkan kita bisa tetap tenang dalam senyuman ketika pesawat mulai miring menuju kehancuran. Barang siapa mengenal Allah di waktu lapang, maka Allah akan mengenalnya di waktu sempit. Hadis riwayat Tirmizi. Semoga peristiwa ini bukan sekadar diviralkan pemberitaan, tetapi menjadi viralnya kesadaran bahwa kita hanyalah hamba dalam perjalanan pulang kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Bila hatimu tersentuh oleh hikmah yang sederhana, maka jangan biarkan ia menguap begitu saja. Tanda cinta pada ilmu adalah mengamalkannya, dan tanda cinta pada dakwah adalah menyebarkannya. Tekan like jika cahaya itu menyala dalam dadamu. Tekan share jika engkau ingin sinar itu menerangi saudaramu. Tekan subscribe, karena mungkin satu klikmu adalah awal dari ribuan pahala mengalir padamu. Dan tinggalkan komentar, karena siapa tahu tulisanmu bisa menerangi saudaramu. Kita tak tahu amal mana yang Allah terima. Tapi kita bisa mulai dari satu niat kecil, yaitu menjadi bagian dari dakwah walau hanya lewat layar. Barakallahu fiikum. Semoga Allah pertemukan kita kembali dalam cahaya ilmu dan cinta kepadanya yang abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.